mereka tidak mau mati di situlah, tolong dijemput untuk pulang ke Indonesia. Jadi itu imunnya naik, pasti orang seneng kan. Bahkan ada yang nggak kerasa sampai 2 minggu dia ke panggung pamit, mereka tidak mau mati di situlah, tolong dijemput. Ya jadi waktu di Pulau Sebaru memang Jepang ya, yang dari ABK dari kapal pesiar Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lailia di podcast Naval Untold Story. Go, go, go. Berbicara mengenai COVID-19, TNI Angkatan Laut mempunyai peran yang cukup besar dalam penanganan COVID-19 dari awal hingga berakhirnya COVID-19. Nah, tamu saya kali ini cukup spesial. Beliau adalah mantan komandan lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Masyarakat luas sering menyebutnya sebagai Komandan Kobra. Siapakah dia? Beliau adalah Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi M. Arifin SP Orto. Selamat pagi Komandan Kobra. Selamat pagi. Pagi. Oh, Komandan Kobra, saya ingin bertanya, yang gelombang kedua itu Ya, pan untuk persiapan cipta kondisi untuk masyarakat sudah clear, sebenarnya mereka sudah terima. Terus kemudian dari sarana dan prasarana juga sudah siap, termasuk telemedicine istilahnya yang zaman dulu kita nggak tahu karena belum ada istilah itu, sehingga saya sebut wireless command center tadi, kita sebagai pusat di komando lah gitu untuk mengemandoi pasien itu gitu lah. Ya, udah siap semua, ternyata dari pemerintah terakhir diputuskan untuk landingnya di Kertajati. Ya, jadi beralih ke CB2. Jadi akhirnya di landingnya nanti dari Jepang itu di Kertajati, Bandara Kertajati. mungkin biar jauh gitu ya? Ya karena beberapa alasan juga, lanut landasannya kuat enggak dengan pesawat berapa ton. Nah, itu kan pertimbangan dari orang Angkatan Udara yang tahu ya, Pangkalan Angkatan Udara, sehingga menyarankan mungkin akhirnya di landingkan ke Kertajati. Kemudian kalau di sana kan bandara internasional ya, standarnya internasional. Nah itu peran TNI Angkatan Laut, kembali lagi ada penyambutan dari Dr. Suharso. Dari kapal Dr. Suharso ya. Ya, jadi kapal rumah sakit itu, kapal bantu rumah sakit itu menjemput dari sana. Kapal rumah sakit Angkatan Laut itu sandar di sana lah waktu itu. Jadi menjemput mereka yang akan diobservasi dan dikarantina di Pulau Sebaru. Nah, inilah peran Angkatan Laut yang cukup besar di sini, mendeploy, mengangkut pasien tersebut, kemudian ke mengkarantina awal, menunggu hasil swab waktu itu, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Saya monitor di grup itu, senam-senam di dek kapal ya, kemudian mereka juga dilakukan ya pemeriksaan suhu, kemudian pengobatan kalau ada yang keluhan-keluhan. Dan waktu itu memang ada satu orang yang hasil swabnya keluar waktu itu, PCR-nya positif. Nah, sehingga yang satu orang itu dievakuasi ke Jakarta, kemudian kalau nggak salah waktu itu dirawat di Rumah Sakit Sulanto Saroso, Rumah Sakit Pusat Infeksi, untuk satu orang yang ya. Loh, itu berarti awal mulanya pasien COVID itu atau yang ya penari itu? Ya kalau sebenarnya kalau dilihat dari riwayat pertama itu kan masih Februari ya, masih Februari akhir ya, mungkin Februari, nanti bisa dicek lagi, itu masih bulan Februari kalau nggak salah. Karena kalau yang terjadi yang positif, dinyatakan confirm positif yang di Jakarta itu, yang di acara dansa itu kan sudah Maret itu ya kalau nggak salah, di bulan Maret itu. Tapi masyarakat Taunya yang itu. Memang waktu itu kan memang tidak maksudnya tidak dipublish secara luas dan masif. Artinya memang pertimbangan tertentu ya, walaupun waktu itu ada satu orang yang positif, tapi tim kita tahu semua. Artinya tim Satgas tahu. Untuk kehati-hatian, artinya satu orang positif berarti dia kontak erat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Otomatis dari 69 orang itu
nantinya pasti ada yang tertular. Itu yang terjadi. Jadi itu yang sisanya jadi dibawa ke Pulau Sebaru. Ya, Pulau Sebaru itu dengan kapal Dr. Suharso. Dr. Suharso. Itu pun kapal kan tidak bisa merapat ke ke pelabuhan, ke tempat sandarnya di Pulau Sebaru karena kedangkalan dari ini sendiri, kemudian tempat sandarnya juga udah rusak, udah banyak yang rusak waktu itu, sehingga itu juga merupakan perjuangan juga dari kapal dia bersandar di Lego Jangkar di agak tengah lah, agak tengah, sehingga kedalaman tertentu tentunya itu pelaut yang ahlinya lah. Kemudian naik LCVP. Ya, itu ngitung gelombang saya juga kan nggak paham ya. Ya tahu tetapi ya sekedar tahu ya, nanti gelombang kapan ini surut pasang, kemudian ketinggiannya berapa, LCVP bisa merapatnya kapan, jam berapa ditentukan waktunya. Kita komunikasi dengan HT. Saya pegang HT juga di Pulau Sebaru waktu itu. Jadi artinya kita siapkan kapan ABK ini pas datang maksudnya pas datang itu jam berapa, saya nggak tahu, itu pun pagi-pagi sekali lah pokoknya, biar pasang atau surut lah pokoknya. Saya tugasnya nerima mereka yang terutama yang dari Jepang ya, yang ini kan infeksius, ada yang positif satu orang ya. Saya sebagai manusia normal, saya bilang orang bilang kok nggak punya takut, saya takut juga. Saya tentara tapi juga manusia, saya bilang. Saya ada pembuluh darahnya, saya bilang. Saya bukan kawat besi balung, itu kan bukan seperti itu gitu loh. Jadi saya sampaikan saya juga takut. Bahkan saya yang pertama kali menerima mereka di tempat pelabuhannya itu loh, tempat sandar kapal, dermaganya dari kayu kan itu. Saya nerima pertama kali mereka turun dari LCVP, kita kumpulkan di situ. Sama, saya persiapannya saking takutnya saya pakai APD-nya pakai ini. Saya pakai yang untuk Nubika yang ini. Yang ada ininya, kanister oksigen kanister kanan kiri lah. Pokoknya untuk nafas itu loh. Saya sampai saking takutnya itu, kalau orang boleh sampaikan takut, saya takut. Karena pertama kali kita ketemu dengan orang yang kita tidak tahu statusnya terakhir, walaupun disampaikan bahwa mereka negatif. Tapi kan setelah kontak dengan yang positif satu orang tadi, kan kita tahu penularannya. Mereka ketemu satu kamar, ketemu makan, ya kita kan nggak pernah tahu bahwa orang yang turun ini ada yang ketularan. Intinya kita waspadalah, gitu aja. Ya, saya sampai pakai itu, mahal itu. Saya tanya orang Nubika ini, saya sampaikan juga terima kasih ke teman-teman Nubika Angkatan Darat ya, Kompi Nubika yang bersama dari Natuna ke Sebaru sampai ke Wisma Atlet, mereka ikut juga gabung karena mereka tim dekontaminasi. Nah, jadi mereka bagian semprot. Saya menerima pertama kali pakai APD lengkap ya. Saya sampaikan briefing di situ, gini peraturan di pulau ini gini. Nah, pokoknya nanti datang, saking takutnya ini. Jadi mereka datang dari dermaga itu baris satu-satu semprot di tenda, suruh ganti baju. Jadi semprot basah sampai dekon basah ya oleh tim Nubika Angkatan Darat. Nah, habis itu kasih baju piyama, baju tidur seragamnya mereka dikasih piyama dari Satgas. Ya pokoknya dari tim dari Kokapilhan sudah nyiapkan lah itu, dari logistik lah sudah nyiapkan. Jadi mereka saking kita takutnya, prosedurnya seperti itu pokoknya. Semprot ini suruh ganti baju, terus bajunya itu dijadikan satu, dianggap infeksius lah, dibakar nanti itu. Ada insenerator di Pulau Sebaru itu disiapkan juga untuk membakar barang-barang yang infeksius lah. Nah, kemudian baru mereka pakai piyama. Jadi masuk ke area yang untuk karantina mereka itu, mereka seragamnya piyama. Awal hari pertama datang. Jadi semua pakai piyama semua. Ya itu ketakutan kita karena memang prosedurnya harus kita laksanakan. Karena kita tahu bahwa mereka itu dari kapal yang infeksius. Kecuali gelombang yang satu, gelombang pertama dari World Dream, kapal yang dari Filipina. Itu tidak terinfeksi maksudnya. Tapi itu di sisi sebelahnya lah, walaupun satu pulau. Jadi sempat penolakan juga dari mereka yang ABK kapal Filipina itu. Maksudnya ABK kapal pesiar yang dari Filipina itu kan orang-orang Indonesia juga, WNI lah. Itu penolakan karena takut mereka digabung dengan itu, sampai demo-demo itu. Sampai demo juga? Iya. Berarti nggak cuma di Natuna, di Sebaru pun juga ada demo lagi? Itu yang
Untold Stories. Untold Story. Itu banyak yang tidak tahu tetapi sempat viral. Oh, sempat viral. Sempat viral karena mereka mention waktu itu kan Facebook ya. Facebook itu, IG kayaknya belum ini deh. Udah ada tapi kayaknya belum familiar lah. Kayak mereka upload di Facebook, mentionnya ke Pak Jokowi sampai ke DPR, MPR. Artinya mereka keberatan untuk dikarantina. Kemudian demo itu karena keberatan untuk dikarantina selama 14 hari. Terus mereka menganggap ini makan yang kurang ini, kurang itu. Terus di situ ya terbatas aksesnya kan, memang namanya karantina kan. Nah, itu sempat demo. Jadi viral juga itu demo itu. Viral juga. itu. Iya, saya sempat dari Panglima Kogab bilang langsung itu Pak Yudo memerintahkan saya via telepon, Vin beresin itu yang demo, bereskan pokoknya. Oh siap Panglima, saya bereskan itu. Jadi saya datang itu sebenarnya mereka yang dari kapal Bird Dream itu sudah datang 3 hari yang lalu lah atau 4 hari waktu itu. Jadi saya kebagian yang kelas kakapnya lah, yang infeksius lah. Saya dipercaya untuk yang karantina yang infeksius lah. Tetapi karena waktu itu ada demo, kemudian kurang bisa dikendalikan sehingga kami disuruh ambil alih oleh Pak Yudo. Jadi di Pulau Sebaru saya sebagai komandan Satgas lapangannya secara keseluruhan. Dari artinya karantina itu di bawah kendali saya untuk pasien-pasien baik yang ABK kapal pesiar yang dari World Dream maupun ABK kapal pesiar yang dari kapal Diamond Princess yang dari Jepang. Jadi itu kita dua kapal pesiar yang kita karantina dalam satu pulau. Ya waktu itu ya. Ya. Yang penting mereka ngerokok enggak di ruangan, saya bilang gitu kan. Memang ada ruangan-ruangan kan yang disiapkan waktu itu, tempatnya kan. Lerainya itu gimana itu setelah demo-demonya itu mereka bisa adem tuh? Ya jadi sebenarnya karena saya nggak kurang akal, artinya saya cari ya ini mungkin salah satu yang Pak Yudo mungkin nggak tahu ya maksudnya mereka catat semoga beliaunya nonton ya. Mereka ngerokok itu mungkin, tapi saya sampaikan artinya ini salah satu cara kami untuk meredam mereka. Saya sampaikan dari anak-anak ada masukan, kan demo-demo itu saya sudah sebenarnya baru sehari lah di situ. Jadi udah ada demo, besoknya demo. Saya nggak tahu sebenarnya. Saya kan kena kebagian yang kapal infeksius lah, yang kelas kakap lah, yang infeksius, yang positif itu. Itu saya nggak tahu sebenarnya kenapa mereka demo, ternyata ya itu nyoret-nyoret nulis-nulis gitu. Ya bahasa-bahasa yang kurang bagus lah. Nah itu mereka intinya menolak juga rencana kedatangan dari yang infeksius ini ya, karena mereka tidak tahu lah penyebarannya ternyata seperti itu kan. Saya kasih tahu, kemudian saya handle, kemudian ini salah satu strategi juga di lapangan ya kita ya itu otomatis saja. Jadi karena ada masukan dari anggota, komandan itu udah nggak ngerokok berapa hari mereka mau beli kalau ada rokok 2 juta sebungkus. Mungkin orang anak-anak kapal pesiar kan banyak duit, banyak uangnya, dolar. Wah ini peluang, saya bilang itu artinya peluang, bukan saya jualan rokok tapi saya peluang untuk menjinakkan mereka. Jadi saya kebetulan alumni Sesko 56 ya di Krek Sesko. Jadi ya inilah gunanya teman satu angkatan Liting ini, salah satunya ini saya komandan KRI yang deploy ke Pulau Sebaru waktu itu. Itu ada Liting kami ya, Liting Sesko. Nah, jadi saya telepon aja 2 orang, saya minta untuk siapkan ada nggak kantin di rokok di kantin kapal lah. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada, saya bilang. Ada Tor, tapi nggak banyak. Ya nggak apa-apa, seadanya. Nah, nanti dimasukkan ke dus, packing, kirim pas kapalnya bergerak, saya bilang. Ya itulah senjata saya untuk ya selain untuk pendekatan ya. Ini salah satu cara pendekatan. Walaupun sebenarnya nggak boleh ngerokok. Maksudnya ini kan karantina kesehatan ya. Tapi ini salah satu cara, artinya untuk mengendalikan mereka, kemudian menjinakkan mereka, kemudian ya yang penting mereka ngerokok enggak di ruangan, saya bilang gitu kan. Memang ada ruangan-ruangan kan yang disiapkan waktu itu, tempatnya kan memang tempat untuk rehabilitasi narkoba. Jadi bekas untuk rehabilitasi narkoba tempat itu. Oh, jadi di Pulau Sebaru itu ada bangunannya. Sebenarnya tuh, yang sebenarnya tadi pengen kami tanyakan tuh, di Pulau Sebaru itu bentuknya tuh kayak apa sih? Atau kayak saya kan mikirnya apa tidurnya pakai velvet doang apa gimana itu? Ya, jadi kalau Pulau Sebaru itu
Kalau velvet kita anggota Oh. kita memang tenda-tenda di bawah pohon. Tenda-tenda di bawah pohonnya. Udah biasa. Ada foto-fotonya nggak itu? Ada, Oh, ada. Nanti kita share Nanti kita tenda. insight. Iya, ada itu. Jadi kalau prajurit udah biasa, apalagi kita prajurit lapangan, itu udah biasa kita. Tapi untuk mereka yang di karantina itu ada bangunan, sebenarnya ada bangunan, kemudian disiapkan AC portable itu, AC yang standing itu ya dari Satgas Kogabilan waktu itu ya gabungan tentunya itu. Gabungan. Masuk kita ikut awal-awal menyiapkan itu, dorong genset, Pak Yudo tahu tuh 5 ton gensetnya. Itu Pak Yudo ikut juga mengomandoi dari dari kapal tanker itu untuk menurunkan genset 5 ton itu. Itu termasuk salah satu penyiapan yang orang nggak tahu. Ada, nanti kita share videonya, gambarnya. Narik genset 5 ton. Karena di sana sumber listrik kan nggak ada. Berarti Pak Yudo tuh benar-benar terjun langsung ya. Iya, di lapangan memang beliau mulai dari Natuna di lapangan terus. Di Sebaru ya di lapangan pas penyiapannya lah. Begitu ada pasiennya ya sudah jarang, maksudnya dari Satgas ya hanya kita saja yang in charge di dalamnya karena kita kan orang kesehatan ya. Artinya tahu untuk apa cara menanggulanginya lah. Kalau beliau-beliaunya di waktu itu sudah mulai operasional itu di kapal KRI Semarang kalau nggak salah sebagai kapal markasnya waktu itu. Jadi penyiapannya yang orang banyak nggak tahu mungkin karena nggak ada yang nyuting juga. Yang takut. Nggak ada yang berani. Iya, di Pulau Sebaru itu ya termasuk aksesnya kan susah. Tapi di situ ada sinyal nggak sih? Ya ditambahkan juga, disiapkan oleh Satgas itu. Oh ada berarti ya. Jadi untuk laporan dari ke Telkom pokoknya disiapkan dari Satgas Kogabilan itu sudah ya gabungan ya tentunya ya. Pokoknya saya nggak tahu pokoknya yang itu orang Telkom memasang atau orang karena melibatkan orang komplek shop TNI apa komplek TNI ya itu ikut juga, termasuk saya minta CCTV dipasang itu dari komplek TNI biar mereka nggak nakal-nakal. ya. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu penyiapan awal mulai toilet itu sama, kita sebelum datang kita ikut gotong-gotong toilet portable itu karena mereka kan toiletnya kurang kan, tentunya di lapangan ditambahin. Kemudian untuk kita yang di Satgas juga perlu toilet portable itu. Jadi diturunkan pakai kapal itu toiletnya itu, kapal dari marinir. Jadi keterlibatan di Pulau Sebaru total dari Angkatan Laut itu ya dari termasuk kapal perangnya juga, kapal bantu rumah sakit. Kemudian dari marinir ya juga kapalnya itu. Jadi tank itu loh, tank. Ya kapal itu kapal itu tank untuk angkut inilah artileri lah. Jadi biasanya untuk ngangkut artileri di laut dari kapal turun itu pakai itu kan bisa ini amfibi. Darat amfibi. Nah, saya belajar nyupir langsung itu ya di Pulau Sebaru itu nyupir tank gitu. Jadi nyebrang ke pulau sebelah. Nah itu ngangkut apa itu? Itu yang ngangkut toilet portable. Sampai tanknya marinir turun tangan. Ya kapal karena memang untuk mendaratkan karena dangkal itu kan nggak bisa langsung kan LCVP berapa butuh berapa, kalau ini kan tank itu kan udah mendekati lah, itu diturunkan dari agak ke tengah itu lah posisinya, tidak bawa ke daratan. Kalau tank amfibi sampai bisa masuk ke daratan kan, sehingga kita nurunkan dari bibir pantai, jadi sudah naik ke darat lah. Jadi ya gotong-gotongnya itu menyiapkan sarana dan prasarana termasuk kita ikut itu. Keterlibatan dari Angkatan Laut ya cukup besar lah ya. Terutama memang karena ini kepulauan ya, itulah kelebihannya, maksudnya memang dari Angkatan Laut diperlukan sekali untuk seperti mendeploy lewat KRI ya, itu tadi yang ya pas sekali kalau pas waktu itu Pak Yudo Pangku Kabilannya untuk menggerakkan itu beliau mantan Pangku Armada 1. Nah, jadi lebih mudah untuk mengkoordinasikan lah dan menggerakkan kapal-kapal tersebut ya, walaupun memang lewat SOPS TNI ya tentunya. Iya, jadi waktu di Pulau Sebaru memang yang penanganan yang lebih kita konsentrasinya memang yang dari Jepang ya, yang dari ABK dari kapal pesiar Jepang, karena memang kan ada satu yang positif yang dari Jepang itu tadi. Ya. Yang di Pulau Sebaru. Ya. Kan ada satu yang positif yang dari Jepang itu tadi, yang di Pulau Sebaru. Jadi lalu langkah-langkah apa yang tahu dilakukan oleh Komandan ya, Kobrah sendiri? Ada hasil satu orang yang positif waktu itu yang dibawa dari kapal Dr. Suharso menuju ke
Pulau Sebaru yang tempat karantina. Sehingga saya karena sudah punya waktu itu di Natuna menyiapkan, tapi nggak dipakai ya, menyiapkan yang istilahnya wireless command center tadi, sehingga ini saya gunakan juga di Pulau Sebaru. Jadi kita bikin tenda khusus, tenda untuk saya tidur di situ, ada velvet 2-3 velvet lah, Caraka sama yang jaga lah. Karena di situ ada meja, ada CCTV, ada layar. Jadi ada layar, kemudian layar itu kita bisa melihat mereka. Jadi bisa melihat aktivitas dari atau ditaruh di itulah. Ya, taruh dulu sampai bunyi tit. Ya mereka laksanakan. Berapa itu? 40, wah tinggi juga. Yang kita kita pantau isolasi lah. Nah, itu kemudian itu yang kita laksanakan untuk antisipasi setelah mereka datang. Jadi kita bisa komunikasi 2 arah. Ada HT, ada mic juga sama dengan seperti di Natuna waktu itu. Jadi kita bisa komunikasi dari mereka ngomong ke kita terima suaranya, dan kita ngomong mereka terima suaranya. Jadi ada toa juga yang bisa mendengar omongan dari kita ya waktu itu. Jadi itu bentuk komunikasi yang, karena memang APD juga masih terbatas. Di Pulau Sebaru itu masih terbatas. Waktu itu dari Kemenkes sudah bawa juga, tetapi yang dari tim KKP itu Kemenkes itu ada yang bawa juga, tapi terbatas jumlahnya. Jadi itu salah satu strategi untuk mengirit APD lah, artinya, dan meminimalkan kontak dengan orang yang kita karantina, terutama yang dari Jepang ya. Ini memang kita batasi, jarang masuk, kecuali terpaksa. Jadi saya masuk juga pakai APD waktu memberi pengarahan mereka pertama kali, apa yang dilakukan di sini, apa yang nggak boleh dilakukan di sini, itu saya pakai APD juga. Nah, kemudian setelah mereka tiba, ya saya sampaikan mereka tiba di dermaga, itu saya yang nerima pertama kali juga. Ya itu yang saya sampaikan pakai khusus topeng yang khusus itu tadi, Nubika saya pakai itu saking takutnya itu. Itulah yang dari orang yang dari WNA, yang dari ABK kapal pesiar dari Jepang itu yang kita terima. Kemudian kita terima proses dekontaminasi dari kapal Dr. Suharso, kemudian turun pakai LCVP pagi-pagi tentunya sudah dihitung tinggi gelombangnya apa oleh pelaut lah, tentunya itu yang paham tentang itu. Kemudian kita menerima di dermaga. Nah, itulah yang kita lakukan di sana. Selama di sana mereka kita karantina 14 hari itu memang jarang ketemu dengan mereka. Ada yang menarik di sini, efektif dari wireless command center tadi, atau mungkin istilah sekarang telemedicine ya. Telemedicine. Ya, jadi ada kasus ini karena memang tanda-tandanya COVID positif waktu itu kan, kalau ada diare, terus suhu tubuh naik, termasuk demam, termasuk itu kan salah satu tanda bahwa dia positif COVID. Nah, waktu itu ada kejadian menarik yang mungkin susah dilupakan juga itu. Namanya Mas Abdal Jabar itu. Saya masih ingat rumahnya di daerah Cilandak ternyata. Itu dia diare semalam, karena memang di situ tuh disiapkan evakuasi juga untuk kalau mereka ternyata positif terus kemudian mengalami nyesek, ya memang kita siapkan di situ, ada ICU mini juga disiapkan, tetapi evakuasi juga disiapkan helikopter untuk menuju ke waktu itu rantai evakuasinya ke Gatot Subroto dulu, baru ke Rumah Sakit Sulanto Saroso, karena Sulanto Saroso nggak punya helipad waktu itu. Jadi ada kejadian yang menarik. Kita kan juga, saya komunikasi juga dengan ahlinya dokter di Sulanti Saroso, menyampaikan ke saya, dok nanti kalau ada yang pokoknya batuk-batuk, ada yang panas atau diare evakuasi aja ke Jakarta. Kan tidak mudah evakuasi itu, karena di hutan ininya kan jalannya juga, maksudnya pulau itu jalan menuju ke helipad itu juga bukan cor, bukan ini kan, masih tanah, ada akar-akar, itu kan agak menyulitkan juga. Tetapi prinsip kami bisa ditangani di tempat, ya kita tangani di tempat dulu. Nah, jadi waktu itu dia diare malam sampai 7 kali 8 kali lah gitu.
Terus kita kan cemas, wah ini kenapa ini? Jangan positif ini. Nah, karena Udah kan panik-panik semua. iya, karena kan salah satu tandanya diare. Diare. Nah, itu. Terus kemudian saya komunikasi, ya efektif lah lewat HT juga. HT itu memang dari sana kita sudah bagi HT untuk mereka. Kan 68 orang saya bagi untuk jadi 3 inilah, ada komandan regunya lah gitu. Saya pegangin HT satu-satu. Kobra 1, Kobra 2, Kobra 3, saya Kobra gitu. Itu udah kayak komunikasi sejak di Pulau Sebaru sudah menggunakan Kobra memang. Jadi saya sampaikan bahwa itu yang diare, saya sampaikan udah berapa kali? Wah udah 7 kali Pak semalam ini. Waduh 7 kali. Terus kamu minum, ya baru kasih Oralit kan, dari kita dikasih Oralit, minum Oralit lah. Sama artinya kita nggak tahu nih dia penyebabnya diare kenapa gitu. Sampai kita sampaikan, Mas Jabar ngaku aja ini penting ini, antara untuk nanti dievakuasi ke Jakarta untuk ke rumah sakit atau tetap di sini masalahnya. Diarenya ini sebenarnya kenapa? Kan bisa orang karena makan apa, salah makan atau gimana. Wah ternyata akhirnya setelah kita desak, ngaku dia. Ternyata bawa sambal itu dari kapal, pokoknya ternyata dia kebanyakan makan sambal. Ya, kita nggak tahu sambalnya expired atau enggak, kan nggak tahu ya. Mungkin dia pokoknya makan sambal yang banyak, karena kebanyakan makan sambal lah. Akhirnya oh ya udah, kalau gitu berarti ini penyebab diarenya karena sambal ini. Kita simpulkan maksudnya nggak ada gejala yang lain nggak, cuma diare aja. Ya kemudian dikasih obat ya anti diare lah. Akhirnya paginya dia sudah mampet, nggak keluar lagi. Ya itu. Terus kemudian ada lagi yang satu demam panas, ya kita nggak masuk. Nah, itu salah satu fungsi wireless command center tadi itu. Kayak gitu. Ya, jadi kita nggak masuk ke area red zone, ke area mereka, tetapi cukup lewat komunikasi lewat HT sama mic tadi. Nah, coba itu dipakai ini ya, penurun ataupun suhu loh, mengukur suhu. Tapi kan waktu itu belum yang tembak itu kan belum, jadi yang di ketiak. Akhirnya dari dokter menyampaikan ya udah kasih obat. Ya obatnya kita sama dengan kayak Natuna, kasih tenda transit lah. Jadi antara lah. Jadi ada mejanya di situ, ditaruh obatnya. Nah, kemudian di voice, ya obatnya udah siap diambil. Nah, jadi kita mempermudah dan tidak ketemu dengan mereka. Itu salah satu strategi untuk menangani yang dari Jepang, karena memang dari kapal yang infeksius. Iya, jadi waktu di Pulau Sebaru memang yang penanganan yang lebih kita konsentrasinya memang yang dari Jepang ya, yang dari ABK, dari kapal pesiar Jepang, karena memang saya sampaikan di awal tadi itu ada yang positif. Jadi itu yang menjadi kita concern ya. Jadi yang utama dari 2 ABK kapal pesiar tadi, kita kelompok yang Diamond Princess yang kita lebih konsen untuk penanganannya. Jadi dengan wireless command center tadi ternyata efektif sekali, kita bisa komunikasi 2 arah dengan pasien atau yang kita observasi, dan kita tanpa ketemu dengan mereka, ketemu langsung ya, kontak fisik, sehingga itu meminimalkan kita tertular. Kemudian meminimalkan pemakaian APD juga ya waktu itu. Jadi cukup efektif sekali sampai dinyatakan selesai 14 hari. Yang terakhir pasien yang panas-panas tadi, kalau yang lain juga ya pusing-pusing itu biasa. Maksudnya tidak ada yang, selama kita observasi tidak ada yang nyesek sampai apa gitu, nggak ada. Jadi 14 hari observasi di Pulau Sebaru lancar, tidak ada masalah. Kemudian mereka juga dikembalikan ke keluarganya. Ya. Jadi waktu itu dari Pulau Sebaru naik ke kapal KRI Semarang kalau nggak salah waktu itu. Proses naiknya kapal pun juga lumayan pelit juga ya. Pagi-pagi harus subuh itu, sebelum subuh, karena ombaknya biar tenang lah. Maksudnya itu pertimbangan dari pelaut ya tentunya yang paham. Pokoknya kita menjalankan pagi-pagi, kita siapkan semua, ini udah kita di dermaga semua. Kemudian berkelompok diberangkatkan pakai LCVP naik ke kapal KRI Semarang tadi. Jadi saya juga ikut nganter sampai, karena kita sekalian ikut pulang. Dari Pulau Sebaru waktu itu. Jadi kemudian dari kapal KRI Semarang itu diacarakan untuk penyerahan dari Pangko Kawilhan kepada
Kementerian PMK kalau nggak salah waktu itu. Jadi dinyatakan selesai isolasi dan mereka dinyatakan sehat, tidak ada gejala yang mengarah ke COVID-19. Ya, walaupun terakhir kemarin juga artinya belum dilakukan swab lagi karena memang masih jarang ya, waktu itu fasilitas labnya juga terbatas ya. Jadi pokoknya kemarin dinyatakan sehat, tidak ada keluhan apapun, bisa kembali ke keluarga setelah 14 hari di isolasi di Pulau Sebaru. Jadi itu terakhir penyerahan dari Pak Yudo selaku Pangkop Kewilayahan ke Kementerian PMK. Di KRI juga dilaksanakan. Di KRI juga. Nah, setelah itu kan Natuna berhasil nih misinya. Habis itu Sebaru berhasil. Setelah itu kan lanjut ke mana lagi? Jogetnya kita sawer. Jadi itu imunnya naik, pasti orang seneng kan. Bahkan ada yang nggak kerasa sampai 2 minggu dia ke panggung pamitan nangis itu dengan teman-temannya yang kan mereka bikin grup setiap angka lantai itu kan. Iya, sampai lantai, jadi kebersamaannya luar biasa. Jadi sana, jadi mereka